Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru, calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Saya Asep Triwahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Pertiwi Kalitapen, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan orang lain dan mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan bahwa saya masih beranggapan bahwa tugas seorang guru hanyalah mentransfer ilmu kepada anak didiknya, di mana dia mempunyai tugas untuk menuntaskan materi yang harus dikuasai oleh anak didik, dan anak didiknya harus menerimanya walaupun sebenarnya dia sudah paham atau belum. Dan metode pembelajaran yang saya lakukan kebanyakan masih menggunakan metode ceramah, di mana anak hanya mendengarkan dan mengerjakan tugas yang diberikan. Dikarenakan kita sebagai guru lebih dominan menjadikan anak didik menjadi kurang aktif saat kegiatan pembelajaran. Mereka lebih banyak mendengarkan penjelasan dari guru yang membuat mereka cepat bosan, tidak aktif, dan semangat belajar kurang karena suasana pembelajaran yang tidak menarik. Sebagai seorang guru, terkadang kita hanya memperhatikan pada pencapaian materi saja. Kita hanya menyampaikan materi, pemberian tugas. Kita tidak melihat bahwa karakter anak itu berbeda-beda. Dalam pembelajaran kita hanya fokus melihat bahwa anak itu malas dan anak itu rajin, tidak menanyakan atau mencari tahu kenapa anak tersebut tidak mau menyelesaikan tugas-tugasnya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran Anda mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya baru menyadari bahwa apa yang saya lakukan ternyata masih kurang tepat dan masih banyak yang harus diperbaiki. Dan saya mulai belajar memperbaiki setiap pembelajaran di kelas saya dengan memberikan kebebasan dalam memilih kegiatan yang mereka inginkan, merangsang mereka untuk selalu aktif, dan saya berusaha memahami setiap karakter, minat, dan bakat anak didik saya. Setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan dari kemampuan, minat, maupun bakatnya. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru, saya harus menghargai keunikan dan perbedaan cara belajar yang dimiliki setiap anak didik saya. Satu dengan yang lainnya yang berbeda-beda. Dengan pendekatan yang lembut dan penuh kasih sayang, saya selalu berusaha untuk memahami dan mendengarkan alasan-alasan mereka. Untuk mengatasi pembelajaran yang monoton, saya harus merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
agar anak didik saya merasa senang dan merasa betah dengan suasana pembelajaran yang saya rancang di kelas. Untuk hal ini saya harus terus belajar dan menggali ilmu dan selalu mengikuti setiap perkembangan dan inovasi-inovasi pembelajaran yang baru untuk mengembangkan kompetensi saya. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Agar kelas saya mampu mencerminkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya akan berusaha untuk melakukan dan menerapkan di kelas saya, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, menerapkan konsep merdeka belajar, menuntun segala kodrat yang ada pada anak, merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.